Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Nina Damayanti, ada Mbak Pinky Nadifah, Muhammad Fahru Rosi, Mbak Dian Trining Tias, dan Lindu Ajil Fatmiko. Kami akan menceritakan apa itu gambaran dari demokrasi Pancasila di era reformasi. Baik, di sini kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya era reformasi. Era reformasi itu sendiri dari awal mula terjadi karena adanya krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, yaitu pada tahun 1997. Kemudian terjadinya krisis legislasi. Nah, krisis moneter itu krisis legislasi pada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Yang selanjutnya di Indonesia sendiri ada yang lebih melatar belakang, yaitu pada tahun 1907 itu Golkar, yaitu Pak Soeharto yang dipilih lagi sebagai presiden pada masa itu. Kemudian dalam agenda reformasi itu ada 6 agenda reformasi. Yang pertama yaitu dari Adili Soeharto, yang kedua itu ada amandemen UUD 1945, yang ketiga itu ada hapusnya duifungsi ABRI, yang keempat itu ada otonomi daerah seluas-luasnya, yang kelima itu ada supremasi, yaitu penegakan hukum, yang keenam pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk tragedi yang selanjutnya itu ada tragedi Trisakti dan juga terjadinya kerusuhan di berbagai kota di Indonesia, yaitu tepatnya pada 12 sampai 13 Mei tahun 1998. Pada masa itu tragedi yang terjadi di Indonesia itu sangat mengharukan dan tidak bisa dibendung oleh pemerintah Indonesia sendiri, sehingga pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998 gedung DPR itu diduduki oleh para mahasiswa yang menuntut era reformasi atau era perubahan yang terjadi pada masa itu. Nah, untuk yang selanjutnya tepatnya pada pukul 9:05 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 21 Mei 1998 terjadinya pengunduran diri oleh Presiden Soeharto, dan di situ mulailah terjadi era reformasi yang terhitung sejak Pak Soeharto lengser hingga masa presiden setelah Pak Soeharto sampai saat ini, pada masa Pak Jokowi itu sendiri. Itu tadi latar belakang terjadinya era reformasi yang ada di Indonesia. Pada era reformasi, demokrasi Pancasila mempunyai kelebihan kebebasan berbicara dan berpendapat, pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik, demokrasi lebih terbuka, dan jumlah partai politik tidak dibatasi.
Kekurangan demokrasi Pancasila di era reformasi yang pertama adalah kebebasan di masyarakat terlalu tinggi. Yang kedua, pengetahuan tentang politik relatif rendah. Yang ketiga, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh kalangan tertentu. Yang keempat, masyarakat masih salah tafsir mengenai reformasi. Yang kelima, ditinggalnya beberapa program pemerintah yang cukup baik secara konsep. Jadi hasil diskusi pada hari ini tadi saya menyimpulkan dan mengharapkan bagaimana keadilan kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu lebih ditinjau lagi. Untuk apa? Untuk masyarakat, warga masyarakat terutama Indonesia sendiri dapat memiliki harkat dan martabat dalam menunjang kehidupan berbangsa maupun bernegara di Indonesia sendiri. Yaitu kebebasan untuk mengungkapkan pendapat di Indonesia dan keterbukaan media dalam menginformasikan informasi atau berita agar demokrasi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Negara yang besar bukanlah negara yang terkenal di semua negara, tetapi negara yang besar adalah negara yang bisa memperhatikan masyarakatnya, negara yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Itulah inti dari demokrasi. Dan pesan saya untuk Indonesia, tetap terus maju, jangan tengok-tengok ke negara lain ataupun kita melihat sisi politik dari negara lain, tetapi lihatlah masyarakat kalian sendiri. Meningkatkan partisipasi peran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan pemerintah. Harapan saya untuk Indonesia nantinya, khususnya untuk pemuda, agar pemuda itu bisa menjadi pemuda yang berintelektual, menjadi pemuda yang cakap, menjadi pemuda yang berilmu, menjadi pemuda yang berwawasan, serta pemuda Indonesia itu bisa memiliki komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.